Selamat pagi menjelang siang meskipun sudah terang benderang ya, dan ini sudah bereng. Ketemu lagi dengan saya di channel Dosen Tani Budaya Tani Paham Swiknyo. Dan saya akan bercerita tentang pertanian lahan pasir nih guys. Seperti apa sih uniknya? Apakah memang unik berbeda dengan yang lain? Mari kita kepoin guys. Sistem pembinaannya memang begini nih guys, ditaruh di dalam tempat khusus tray untuk pembenihan begini nih. Kalau yang tadi itu semongko atau timun, kalau ini cabai nih ya. Sama juga ditaruh di tray. Ini kemangi. Lihat guys, bedengannya itu hampir tidak ada bedanya dengan bagian bawah. Beda dengan kalau di sawah gulutannya itu kelihatan setidaknya 20 cm sampai 30 cm. Nah, dan ini adalah tanaman cabai. Jadi kalau di sawah itu bedengan buat gulutan naik, kalau ini ya hampir setara aja. Bedanya hanya dikasih mulsa sama enggak aja. Dan selalu ada pupuk kandangnya. Oh, jumlahnya banyak nih guys. Nah, ini adalah pertanian lahan pasir. Itu ada anak-anak ikut bapaknya, nggak apa-apa, ini edukasi untuk dia. Apa fungsi mulsa? Mengurangi penguapan 100, apalagi mengendalikan gulma 100. Nah, ini lebih baik lagi kalau mulsanya pakai hijau-hijauan, jadi nanti bisa menjadi biomulsa. Nanti kalau dia terdegradasi, nanti dia sekaligus menjadi pupuk. Murah, mudah, ekonomis, ekologis. Kalau ini ya, kalau mulsa plastik jelas lebih mahal lah. Ya, mudah-mudahan nanti kalau post harvestnya ini dikelolanya dengan baik sehingga tidak sampai mencemari tanah. Kalau nanti hanya dibruk-bruk numpuk di lahan, berarti mencemari tanah guys. Apa ada contohnya? Ini loh contohnya guys. Lah, cuma dibruk-bruk kayak gini nih. Kan nanti mencemari ini bro. Karena ini kan tidak terdegradasi oleh mikrobia. Ini di beberapa tempat begitu nih. Bruk-bruk kayak saja ini guys. Tuh, di situ itu juga ada tuh. Jadi sisa-sisa mulsanya dibruk-bruk kayak aja. Orang bertani itu dengan distribusi airnya dengan menggunakan sumur renteng. Jadi sumur seperti ini direnteng-renteng kemudian diambil secara manual. Tapi seiring teknologi sekarang menggunakan pipa gini guys, ya, untuk distribusinya. Jadi ya sudah nggak ada lagi yang pakai menggunakan sumur renteng, tapi ini rata-rata sudah menggunakan sumur bor yang kemudian nanti distribusinya dengan menggunakan selang. Kita lihat sumber airnya dari sini guys. Jadi dia ambil dari sumur yang dibor, terus disedot dengan mesin diesel gini kan. Nah, terus didistribusikan ke sono. Nah, nanti muncul di sini nih. Nah, ini tadi yang ada tutupnya yang movable. Jadi kalau nanti mau disambungkan dengan selang distribusinya tadi tinggal dicabut. Nah, ini bapaknya mau mindahkan. Nah, itu ditutup terus kemudian dipindahkan selangnya ke tempat lain. Wah, karena anak-anak jadi untuk main-main dia. Tuh. Nah, itu tadi dibuka. Nah, terus untuk nyiramnya disambungkan. Nah, begitu guys. Cabut terus dipasangkan seperti ini. Nah, dah. Nah, kalau sudah terus untuk nyiram sana. Nah, nanti itu bisa untuk distribusi seperti itu. Nah, itu simple. Nah, ini kembali, ini ada pengaitnya nih guys. Nah, seperti apa cara kerjanya pengait nanti kita lihat guys. Nah, begitu. Nah, ini pengaitnya begini nih.
Ini adalah untuk pengait. Coba kalau nggak ada itu, ini kalau nggak ada pengait gini, ini kan bisa ke sono nih. Bisa ke sono nanti merusak tanaman. Maka perlu ada pengaitnya biar nggak merusak tanaman. Ya, waktu dia pindah, kaitnya itu berfungsi itu guys. Nah, coba kalau nggak ada kaitnya itu, selangnya itu akan menghajar bedengan dan tanaman ini. Nah, makanya perlu ada pengait bambunya itu. Itu adalah fungsi pengaitnya. Lihat ini guys, antara yang ditanami, yang disiram dengan yang tidak. Benar-benar pasir ini guys. Nah, jadi bukan lahan berpasir, tapi memang lahan pasir. Kalau adik ini latihan ini ya, latihan nyiram ada disiram ini. Sehari disiram berapa kali mas? Sekali Pak. Sekali mawon. Cukup nggih? Sistem pertanian di lahan pasir ini bukan lahan berpasir nih guys, lahan pasir ini. Nah, karakter lahan pasir itu tentu porus, artinya cepat akan melepaskan air ke bawah. Nah, oleh karena itu memang perlu tambahan pupuk organik, kemudian dikasih mulsa. Ini karena salah satu fungsi pupuk organik itu adalah untuk meningkatkan water holding capacity, supaya kapasitas penangkapan air di dalam kapiler atau di dalam rongga-rongga tanah itu menjadi lebih besar, sehingga air lebih banyak tersedia untuk tanaman, meskipun tetap dibantu juga dengan disiram seperti itu guys. Tapi dengan adanya pupuk organik ini itu adalah termasuk sistem untuk meningkatkan kapasitas air di dalam tanah. Bagian dari tata ruang lahan pasir yang ada di daerah Bugel, karena di sini termasuk lahan pasirnya masif untuk pertanian, di mana pohon-pohon ini kebetulan pohon kelor nih, moringa, olivera dan kelapa ditaruh di tepian lahan. Berarti menurut struktur ini menjadi trees along border. Itu kalau menurut susunan komponen ruangnya. Nah, ini bahkan petani menanam lahannya dengan tumpang sari, dan ini ada kacang panjangnya pun juga ditanam dengan sistem trees along border. Kacang panjangnya ditanam di sekeliling lahan setara dengan ada pohon kelapa. Sehingga ini tetap trees along border. Yang kemudian bagian tengahnya ini ditanami dengan cabai. Jadi sudah nggak ada lagi yang pakai menggunakan sumur renteng, tapi ini rata-rata sudah menggunakan sumur bor yang kemudian nanti distribusinya dengan menggunakan selang. Kalau menurut sifat komponennya, ya biasanya si agrosilvo pastoral itu paketnya dunia pertanian begitu guys. Ini dikombinasikan dengan kangkung. Nah, ini dengan sistem tumpang sari karena kombinasi dengan kangkung. Ini jenengan kangkung. Ini yang sudah panen ini guys, cabai lahan pasir. Lihat tuh, cabenya merah. Untuk nyambel jos ini guys. Oke gitu guys, liputan dari kawasan pertanian lahan pasir Desa Bugel, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jogja istimewa guys. Saya doakan pada para pemirsa dan subscriber saya untuk sehat selalu dan lapang rezeki. Amin.